Biomonitoring. Saya di sini Francisca Febiola Damayanti dari Politeknik Negeri Cilacap ingin menyampaikan sebuah materi atau rangkuman materi dari dosen pengampu saya, Oto Prasadi, yang meliputi biomonitoring atau bisa disebut kontrol lingkungan. Mari simak video saya. Terima kasih. Selamat menonton. Pertama-tama kita bahas terlebih dahulu bioindikator kualitas air. Bioindikator kualitas air. Biomonitoring adalah metode pemantauan kualitas air dengan menggunakan indikator biologis. Bioindikator adalah kelompok atau komunitas organisme yang keberadaannya atau perilakunya di alam berhubungan dengan kondisi lingkungan. Apabila terjadi perubahan kualitas air, maka akan berpengaruh terhadap keberadaan dan perilaku organisme tersebut sehingga dapat digunakan sebagai penunjuk kualitas lingkungan. Kita ke materi yang selanjutnya, yaitu bioindikator kualitas air meliputi yang pertama, plankton. Plankton dapat digunakan sebagai indikator pencemaran air karena plankton sangat sensitif terhadap perubahan alam. Mereka menjadi penanda terbaik kualitas air dan khususnya kondisi danau. Salah satu alasan mengapa plankton dipertimbangkan di danau adalah untuk memantau kualitas air danau ketika ada sterilisasi fosfor dan nitrogen yang tinggi. Biomonitoring air dilakukan dengan melihat keberadaan kelompok organisme indikator organisme tersebut, yaitu bisa kita bahas di slide selanjutnya. Perifton. Perifton ditemukan di dasar sungai dan perairan. Perifton mirip lapisan lendir di perairan, kadang-kadang sulit untuk mendeteksi. Warna perifton yang terendam berupa objek berwarna coklat atau hijau. Perifton sangat penting untuk fungsi ekosistem, tetapi dalam keadaan tertentu dapat berproliferasi, menyebabkan masalah pengelolaan sumber daya air seperti menurunkan nilai estetika, rekreasi, dan keanekaragaman hayati. Proliferasi juga bisa mencemari air, menjadi racun bagi hewan dan menghambat intaks. Kita ke materi selanjutnya, biomonitoring. Yang selanjutnya ialah biomonitoring air, kualitas air. Ialah makrofita atau bisa disebut tumbuhan air. Makrofita. Tinjauan secara umum, makrofita air membentuk komunitas penting dalam ekosistem perairan. Karena dalam banyak kasus mereka adalah produsen utama. Mereka menghasilkan biomasa yang tinggi dan mereka berkontribusi terhadap keanekaragaman hayati. Makrofita air terlibat dalam berbagai mekanisme umpan balik yang cenderung mempertahankan keadaan air yang jernih. Makrofita adalah indikator yang berguna untuk kondisi lingkungan sungai. Banyak peneliti telah melaporkan peran makrofita sebagai bioindikator yang berharga dari kualitas air. Dalam hal ini, peningkatan nutrisi tertentu dan keberadaan polutan diketahui memiliki efek terhadap distribusi makrofita akuatik. Oke, kita lanjut ke bioindikator kualitas air selanjutnya ialah ikan. Ikan adalah salah satu spesies hewan yang sering digunakan sebagai bioindikator lingkungan untuk memantau tingkat pencemaran atau kualitas air lingkungan karena kepekaannya terhadap pencemaran. Disarankan bahwa pemantauan pencemaran air harus seteliti mungkin, yang berarti bahwa tingkat xenobiotik harus diketahui tidak hanya dalam air, tetapi juga pada sedimen dan jaringan hewan yang dianggap sebagai bioindikator.
Ikan sering digunakan untuk mengetahui dampak berbagai jenis polutan organik. Oleh karena itu, ikan juga merupakan bioindikator yang penting untuk memonitoring kualitas air. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu bioindikator kualitas tanah. Oke. Bioindikator kualitas tanah. Bioindikator kualitas tanah merupakan pemantauan jenis dan jumlah zat beracun yang masuk ke tanah, merupakan pekerjaan yang melelahkan dan rumit. Karena kompleksitas waktu dan biaya yang dibutuhkan, terutama bila proses identifikasi mengarah pada bahan kimia, bioindikator mampu menghadirkan perubahan yang memungkinkan generalisasi informasi tentang kualitas lingkungan. Misalnya, akumulasi zat dalam konsentrasi lebih tinggi dibandingkan yang dianggap normal atau esensial untuk metabolisme tubuh, atau menghadirkan perubahan dalam hal jumlah organisme. Organisme seperti itu karena karakteristiknya yang toleran terhadap beberapa zat kimia dapat menghadirkan beberapa perubahan. Apakah itu fisiologis, morfologis, dan perilaku ketika terpapar polutan tertentu. Oke, kita lanjut ke biomonitoring kualitas tanah. Yang selanjutnya ialah tumbuhan. Tumbuhan terlepas dari perbedaan struktur dan metaboliknya dapat memberikan informasi penting tentang potensi zat sitotoksik, genotoksik, dan mutagenik, bahkan ketika terpapar dalam jangka pendek, dan menawarkan beberapa keuntungan seperti budidaya berbiaya rendah dan perawatan yang relatif mudah dibandingkan mamalia. Dalam studi dengan campuran kompleks, tumbuhan juga menunjukkan hasil yang memuaskan, menunjukkan bahwa tanaman cukup sensitif untuk mendeteksi efek buruk dari sampel lingkungan. Kita lanjut ke biomonitoring kualitas udara. Biomonitoring kualitas udara. Bioindikator kualitas udara. Bioindikator kualitas udara berarti deteksi dini polutan udara, sumber polusi, dan bahan lainnya untuk meramalkan masalah lingkungan dan untuk mencegah masalah lingkungan. Melalui pengamatan dan studi terus-menerus, orang menemukan bahwa beberapa tumbuhan ternyata menunjukkan beberapa reaksi dan respon terhadap gas berbahaya yang dapat digunakan untuk indikator biologis tertentu untuk memantau kondisi udara. Kita lanjut ke bioindikator kualitas udara yang meliputi lincen. Lincen adalah gabungan bakteri, Cyanobacterium, dan alga simbiotik. Sebagian besar dapat bertahan pada kondisi lingkungan yang keras. Lincen sangat sensitif terhadap polusi H2S di udara. Karena lincen tidak memiliki akar, mereka menyerap banyak bahan mentahnya langsung dari udara dan uap air di sekitar mereka. Hal ini membuat mereka sangat sensitif terhadap polusi udara dan hujan asam, dan karena lincen tidak memiliki cara untuk mengeluarkan polutan yang mereka serap, bahan-bahan ini tetap berada di dalam sel mereka. Karena polutan menumpuk di dalamnya, lincen dapat digunakan untuk memantau akumulasi polutan jangka panjang. Kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu Pyrofita. Pyrofita adalah tumbuhan yang tidak memiliki sistem vaskular dan sederhana, baik secara morfologi maupun anatomis. Ada dua kategori Pyrofita sebagai respon terhadap polusi, yaitu 1. Yang sangat sensitif terhadap polusi. 2. Yang memiliki kapasitas untuk menyerap dan menyimpan polutan dalam jumlah yang lebih tinggi. Kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu kualitas yang bioindikator kualitas kualitas udara, yaitu Petridovita.
Petridophyta ialah kelompok paku-pakuan. Mereka adalah indikator positif dari integritas hutan. Dianggap berada di antara tanah darat. Paling awal muncul, Petridophyta adalah kelompok yang teridentifikasi secara global. Oleh karena itu, kelompok tumbuhan ini ada di mana-mana dan memiliki kombinasi atribut menguntungkan untuk studi bioindikator. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tanaman tingkat tinggi. Tanaman tingkat tinggi. Respon tumbuhan terutama gejala daun yang khas, gejala daun yang pas. Respon tumbuhan terutama gejala daun yang khas telah lama digunakan sebagai indikator polutan udara. Setiap kali komponen lingkungan seperti suhu, kadar air tanah, nutrisi, dan polutan udara melebihi kisaran adaptasi atau menjadi terbatas, tanaman mengembangkan gejala atau pertumbuhan abnormal. Munculnya gejala atau pertumbuhan abnormal semacam itu merupakan indikator yang baik tentang bahaya pencemaran lingkungan pada manusia, seperti sejumlah polutan udara. Baik, berikut presentasi dari saya. Berikut video penjelasan dari saya mengenai biomonitoring air, tanah. Berikut video penjelasan dari saya mengenai biomonitoring air, tanah, dan udara. Semoga video dari saya dapat mempermudah Anda dalam menstabilkan kondisi lingkungan atau biasa disebut biomonitoring. Sekian, terima kasih telah menonton video dari saya. Semoga bermanfaat. Maafkan saya jika saya ada salah kata atau tadi ada kata-kata yang tersendat karena tadi komputer saya sempat error dan HP saya sempat error. Jadi karena saya menggunakan rekaman suara dari HP dan rekaman layar dari laptop. Saya menggunakan dua perangkat sehingga saya sedikit bingung terhadapnya. Jadi mohon maaf jika saya ada kesalahan. Terima kasih, semoga video saya bermanfaat. See ya.